Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan berdiskusi tentang formulasi tablet kaptropil. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 kelas B meminta waktunya sebentar untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Maila Tunjung Sureningrum. Kemudian ada Mailiana Aditya Kusuma Wardani. Kemudian ada Muhammad Syaikh Al-Qadri. Dan yang terakhir ada Konita Handasari. Kita akan masuk ke materi. Yang pertama ada formulasi tablet kaptropil, kedua ada disolusi tablet kaptropil, ketiga ada bentuk tablet kaptropil, keempat ada ukuran tablet kaptropil, kelima ada warna tablet kaptropil, keenam ada kekerasan tablet kaptropil, ketujuh ada kerapuhan tablet kaptropil, 8 ada waktu hancur tablet kaptropil, 9 bahan aktif pada tablet kaptropil, 10 ada bahan tambahan pada tablet kaptropil, 11 ada konsentrasi masing-masing bahan pada tablet kaptropil, 12 ada proses pembuatan tablet kaptropil, 13 ada metode pengemasan tablet kaptropil, dan yang ke-14 ada interaksi antar bahan pada tablet kaptropil. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu formulasi tablet kaptropil. Kaptropil adalah obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk melindungi jantung setelah terjadi serangan jantung, serta menangani penyakit ginjal akibat diabetes atau nefropati diabetik. Untuk bahan yang digunakan pada formulasi kali ini, ada kaptropil sebesar 25 mg, magnesium stearat 0,8%, aerosil 0,2%, amilem 10%, PVP 5%, laktosa 50%, avisel pH 101 50%, etanol, dan aquades. Di sini akan saya jabarkan mengenai pemerian dari masing-masing bahan yang digunakan. Yang pertama ada kaptropil. Kaptropil memiliki pemerian yaitu serbuk hablur putih atau hamir putih, bau khas seperti sulfida, melebur pada suhu 104 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Kelarutannya mudah larut dalam air, dalam metanol, dalam etanol, dan dalam kloroform. Fungsinya sebagai bahan aktif. Kemudian yang kedua ada amilem. Amilem memiliki pemerian sebagai berikut. Yang pertama, serbuk sangat halus, putih. Kemudian kelarutannya praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Fungsinya sebagai bahan penghancur. Kemudian yang ketiga ada polivinil pirolidon, atau biasa kita kenal sebagai PVP. Pemeriannya yaitu putih sampai krem, berbau atau hampir berbau, serbuk higroskopis. Kelarutannya mudah larut dengan air hingga 60%, bebas larut dalam beberapa pelarut organik. Fungsinya sebagai bahan pengikat. Kemudian ada magnesium stearat. Magnesium stearat memiliki pemerian sebagai berikut. Yang pertama, serbuk halus, warna putih, bau khas lemah, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran. Kelarutannya tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam ether. Fungsinya sebagai lubrikan. Kemudian yang kelima ada aerosil. Aerosil memiliki pemerian sebagai berikut. Serbuk berwarna kebiruan putih, tidak berbau, hambar, bubuk, amorf. Fungsinya sebagai lubrikan atau glidan. Kelarutannya praktis tidak larut dalam pelarut organik, air, dan asam, kecuali asam hidrofluorat, larut dalam larutan alkali yang panas. Kemudian yang keenam ada laktosa. Laktosa memiliki pemerian massa granul, keras, putih atau putih krim, tidak berbau, dan rasa sedikit manis. Memiliki kelarutan yaitu mudah dan pelan-pelan larut dalam air dan lebih mudah larut dalam air mendidih. Sangat sukar larut dalam etanol, tidak larut dalam kloroform dan ether. Fungsinya sebagai bahan pengisi. Kemudian yang ketujuh ada avisel pH 101, memiliki pemerian yaitu massa granul, murni, tidak berbau, tidak berasa. Kelarutannya tidak larut dalam air, asam dilut, dan banyak pelarut organik. Fungsinya sebagai pengisi, lubrikan, dan disintegran. Kemudian yang ke-8 ada etanol. Etanol memiliki pemerian yaitu cairan mudah menguap, jernih, tidak berwarna, bau khas, dan menyebabkan rasa terbakar pada lidah, mudah menguap walaupun pada suhu rendah, dan mendidih pada suhu 78 derajat Celcius, mudah terbakar. Untuk kelarutannya yaitu bercampur dengan air dan praktis bercampur dengan semua pelarut organik. Fungsinya sebagai pelarut. Kemudian yang ke-9 ada aquades. Aquades memiliki pemerian yaitu cairan jernih, tidak berwarna, tidak berbau. Fungsinya sebagai pelarut.
Kemudian kita masuk ke materi disolusi tablet kaptropil. Sesuai dengan kompendia, media disolusi yang digunakan yaitu 900 ml asam hidroklorida 0,01 m. Untuk alatnya tipe 1 dengan kecepatan putaran 50 rpm. Waktu pengujian 20 menit. Prosedurnya sebagai berikut. Lakukan penetapan jumlah kaptropil dengan rumus molekul C9H15NO3S yang terlarut dengan mengukur serapan alikot. Jika perlu, encerkan dengan media disolusi dan serapan larutan baku kaptropil BPFI dalam media yang sama pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 205 nanometer. Toleransi dalam waktu 20 menit harus larut tidak kurang dari 80% dari jumlah yang tertera pada etiket. Oke, untuk bentuk tablet kaptropil, berdasarkan farmakope ke-6, tablet kaptropil sendiri memiliki bentuk bulat atau bentuk tablet dapat divariasikan sesuai dengan kehendak formulasi. Yang bentuknya seperti yang tertera dalam gambar. Kemudian untuk ukuran tablet kaptropil, diameter tablet kaptropil sebesar 8 mm apabila berat total tablet adalah 150 mg. Sehingga diameter tablet kaptropil sebesar 11 mm apabila berat total tablet sebesar 200 mg. Lanjut ke warna tablet kaptropil. Berdasarkan farmakope 6, tablet kaptropil sendiri memiliki warna putih dan untuk warna tablet dapat divariasikan sesuai dengan kehendak formulasi. Kita akan masuk ke materi kekerasan tablet kaptropil. Batas kekerasan tablet berada pada rentang 4-8 kilopon. Apabila kekerasan yang didapat melebihi atau kurang dari rentang tersebut, maka tablet yang dihasilkan menjadi lebih keras dan membutuhkan waktu yang lama untuk hancur. Namun apabila tablet berada di bawah rentang, maka akan rapuh dan sulit berbentuk tablet. Untuk uji kekerasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Tablet diambil sebanyak 20 tablet, lalu dimasukkan satu persatu ke dalam alat hardness tester dan alat dinyalakan. Data hasil pengujian kekerasan tablet dicatat. Kemudian kita masuk ke kerapuhan tablet kaptropil. Untuk standar kerapuhan saat uji friabilitas yaitu 1%. Jika tablet setelah uji friabilitas mengalami pengurangan lebih dari 1% bobot, maka dianggap uji tersebut telah gagal. Uji kerapuhan sendiri dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita timbang bobot rata-rata. Kemudian jika hasil yang didapat itu satu tablet beratnya kurang dari 650 mg, maka cukup ambil 10 tablet saja. Kemudian alat diputar 100 kali dengan kecepatan 25 rpm. Kemudian dihitung bobot yang hilang. Syarat bobot yang hilang hanya 1%. Kemudian uji waktu hancur tablet kaptropil. Waktu hancur tablet harus berada di bawah 15 menit untuk suatu tablet tanpa selaput enterik. Namun berdasarkan farmakope 4, menyatakan bahwa uji waktu hancur tidak menyatakan bahwa sediaan atau bahan aktifnya terlarut sempurna. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada kasa alat uji merupakan massa lunak yang tidak mempunyai inti yang jelas, kecuali bagian dari penyalut atau cangkang kapsul yang tidak larut. Untuk uji waktu hancur dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ambil 6 tablet. Kemudian dilakukan uji waktu hancur. Apabila ada 1 atau 2 tablet yang tidak terdisintegrasi secara lengkap, maka pengujian diulang. Pengulangan pengujian dilakukan dengan menggunakan 12 tablet tambahan. Pada tahap ketiga, hanya boleh ada maksimal 2 tablet yang gagal terdisintegrasi. Kemudian kita akan masuk ke materi bahan aktif tablet kaptropil. Untuk bahan aktif pada formulasi ini adalah kaptropil. Sesuai yang dijelaskan tadi, kaptropil adalah obat yang berfungsi untuk menangani hipertensi dan gagal jantung. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk melindungi jantung setelah terjadi serangan jantung serta menangani penyakit ginjal akibat diabetes atau nefropati diabetik. Untuk bahan tambahan pada formulasi kali ini ada laktosa, Avicel pH 101, magnesium stearat, PVP, aerosil, etanol, dan aquades. Oke, kita masuk ke konsentrasi masing-masing bahan pada tablet kaptropil ya. Jadi kaptropilnya itu kan 25 mg. Kemudian Mg stearatnya kan 0,8% kan. Berarti 0,8%
dikalikan 200 dikurangi 25 mg. 200-nya itu bobot total 1 tablet. Kemudian hasilnya 1,4 mg. Selanjutnya ada aerosil. Aerosil kan 0,2%. 0,2% dikalikan 200 dikurangi 25 mg. Hasilnya 0,35 mg. Kemudian untuk perhitungan amilem kan 10% ya. 10% dikalikan 200 dikurangi 25 mg, hasilnya 17,5 mg. Terus kalau PVP 5% kan artinya 5 gram PVP dilarutkan dalam 100 ml hidroalkohol. Untuk yang selanjutnya ada laktosa. Laktosa itu 50%. 50% dikalikan 175 itu total bobot 1 tablet yaitu 200 mg dikurangi bahan aktif atau kaptropilnya 25 mg, jadinya kan sisanya tinggal 175 mg. Terus dikurangi 19,25 itu dari total bobot magnesium stearat ditambah aerosil ditambah amilem. Jadinya nanti hasilnya adalah 77,875 mg. Sama halnya dengan perhitungan Avisel pH 101, yaitu 50% dikalikan 175 dikurangi 19,25 mg, yang nanti hasilnya sebesar 77,875 mg. Untuk pembuatan hidroalkohol, untuk membuat PVP tadi kan, PVP 5% itu artinya 5 gram PVP dilarutkan dalam 100 ml hidroalkohol. Untuk pembuatan hidroalkohol sendiri adalah campuran air dan etanol dengan konsentrasi 1:1. Bisa dikatakan hidroalkohol 1:1 itu artinya dalam 100 ml hidroalkohol berisi 50 ml etanol dan 50 ml air, atau bisa dikatakan 100 ml etanol 50%. Nah, etanol yang kita gunakan pada percobaan kali ini tuh masih 96%. Jadi harus dilakukan pengenceran sehingga didapatkan etanol 50%. Rumusnya yaitu pakai M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. 96% dikalikan volume 1 dikali sama dengan 50% dikalikan 100 ml. Dihasilkan volume dari etanol yang digunakan adalah 52,1 ml. Jadi dibutuhkan air sebanyak 47,9 ml. Kemudian kita masuk ke proses pembuatan tablet kaptropil. Metode yang digunakan dalam pembuatan tablet kaptropil ini adalah metode granulasi basah. Langkah kerjanya antara lain, yang pertama ada menimbang seluruh komponen, kemudian pencampuran. Pencampuran dilakukan dengan mencampur bahan aktif atau kaptropil dan bahan pengisi atau avisel dan laktosa. Kemudian bahan pengikat atau PVP yang telah dibuat tadi ditambahkan pada campuran bahan aktif dan bahan pengisi. Yang keempat, dari penambahan tersebut akan terbentuk massa granul. Kemudian dilakukan pengayakan granul basah dengan ayakan 30 mes. Pengayakan pada proses ini agar mempercepat ke proses selanjutnya yaitu pengeringan. Kita masuk ke proses pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan oven selama 45 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pengayakan granul kering. Pengayakan dilakukan dengan ayakan 16 mes dan bertujuan untuk menyeragamkan ukuran granul. Kemudian penambahan fase internal diantaranya bahan penghancur atau amilem, bahan pelicin atau magnesium stearat, dan glidan atau aerosil. Dilanjutkan dengan pentabletan granul. Kemudian masuk ke metode pengemasan tablet kaptropil. Tablet harus disimpan dalam wadah tertutup rapat atau dalam kemasan dan tahan lembab, sehingga tablet dikemas dalam kemasan berbentuk blister. Blister itu yang bagian, kalau dari kita bagian yang kanan, gambar yang kanan, atau strip, kalau strip bagian yang kiri. Strip atau blister merupakan pengemasan sistem dosis tunggal, biasanya untuk sediaan padat yang digunakan untuk rute oral. Nah, kita masuk ke materi interaksi antar bahan pada tablet kaptropil. Yang pertama ada laktosa sama PVP. Interaksinya itu mengakibatkan kelarutan laktosa meningkat. Kemudian ada avisel pH 101 berinteraksi dengan PVP. Campuran dari kedua bahan menghasilkan tablet yang terikat satu sama lain dengan baik. Kemudian ada magnesium stearat dengan PVP. Kedua bahan ini berinteraksi menghasilkan tablet dengan sifat alir yang baik.
Kemudian ada magnesium stearat dengan laktosa. Laktosa dapat berubah warna dengan adanya basa amin dan magnesium stearat, namun interaksi keduanya tidak menimbulkan efek inkompatibilitas. Untuk avisel pH 101, interaksinya dengan laktosa, yaitu laktosa dapat memperbaiki sifat alir dari avisel pH 101 sehingga proses granulasi bisa terlaksana. Oke, ini untuk sumber-sumber yang kita ambil, kelompok saya ambil untuk pembuatan materi ini. Oke, thank you.